Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang kita hormati, yang saya cintai, Bapak Kepala Desa Sukaraja, Pak Dimas Mafinas, Sarjana Ekonomi, dan yang saya hormati Bapak Babinsa dan Kamtibmas, serta Bapak dari perwakilan PTPN, dan yang saya hormati bapak-bapak para pimpinan sepuh, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita ditakdirkan Allah dapat kumpul bersama di halaman Masjid Al-Hikmah dalam rangka kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang kepada sahabat, aku rindu kepada ikhwanku. Kata sahabat, kami juga ikhwan ya Rasul. Kata Rasul, bukan, kalian sahabatku. Terus yang ikhwanmu itu siapa ya Rasul? Ikhwanku itu adalah umatku yang belum pernah ketemu aku, tapi mereka sangat cinta kepadaku. Itulah ikhwanku. Mudah-mudahan kita diakui oleh junjungan kita sebagai umatnya, sebagai ikhwannya. Di tema hari ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperingati Maulid Nabi. Man ahabba syai' fahuwa aktsaru dzikruh. Siapa orang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu sering disebut-sebut. Jadi gampang saja kita melihat apa yang dicintai oleh seseorang, mana yang sering disebutnya. Ada orang menghayati betul urusan kantornya. Setiap ngobrol urusan kantor ceritanya, berarti dia cinta betul sama kantornya. Ada seorang bapak, setiap ngobrol yang diceritakannya istrinya.
Wah, kalau istri saya kalau masak begini begano, berarti cinta betul sama istrinya. Ada juga seorang istri kalau ngobrol sama orang, suaminya yang diceritain, berarti cinta betul sama suaminya. Ada orang kalau ngobrol, anaknya yang diceritain, pokoknya kelebihan anaknya diceritain, berarti cinta betul sama anaknya. Siapa orang mencintai sesuatu, maka sesuatu sering disebut-sebut. Cinta kepada Allah, maka Allah sering disebut, berarti banyak zikir. Cinta kepada Rasul, maka Rasul sering disebut-sebut, berarti banyak sholawat. Maka kita perlu menumbuhkan rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul? Supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Kenapa saya katakan begitu? Belum lahir kita, Bapak Ibu, kita sudah disebut-sebut sama Rasul. Belum lahir kita udah disebut-sebut sama Rasul. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran beliau. Di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun yang berbeda, juga hari kematian beliau. Di pagi hari Senin, para sahabat sudah nunggu di masjid, menunggu kehadiran Nabi untuk mengimami sholat subuh. Ditunggu-tunggu belum juga datang. Sahabat minta Bilal bin Rabah, coba tengok Rasul di mihrab di rumahnya. Datanglah Bilal. Dilihatnya Rasul masih tidur. Ya Rasulullah, sahabat sudah pada nunggu untuk salat subuh. Bilal, sampaikan kepada sahabatku, rasanya berat aku bangun, sakitku tambah parah. Suruh Abu Bakar jadi imam. Keluarlah Bilal bin Rabah menghadap kepada para jamaah sambil berlinang air mata. Rasul sedang sakit. Beliau menyuruh Abu Bakar jadi imam. Kata Abu Bakar, saya enggak mau, karena Rasul masih ada. Balik lagi Bilal, ya Rasulullah, Abu Bakar menolak untuk imam. Sudah kalau begitu, kata Rasul, pegang tanganku. Bangun Rasul, dibimbing oleh Bilal bersama Ali bin Abi Thalib masuk masjid. Terus salat subuh 2 rakaat yang sangat ringan. Selesai salat dilaksanakan, lalu Rasul menghadap kepada para jamaah. Rasanya waktu berpisah sudah dekat. Kalau ada di antara kalian yang tersakiti olehku, atau ada hutangku yang belum terbayar, aku siap untuk membalasnya. Silakan, apa keluh kalian? Lalu menunjuklah seorang sahabat
Ya Rasul, pada satu ketika kau naik unta, kau akan memecut untamu. Saya terkena pecutan untamu di belakang punggungku. Sakit rasanya. Saya ingin balas ya Rasul, saya ingin pecut punggung Rasul juga. Ya sudah, kata Rasul. Ali, ambil pecutan unta. Ali masuk, ngambil pecutan unta, diserahkan. Sahabat pada kebingungan. Ini Rasul sedang dalam keadaan sakit. Lalu seorang sahabat ingin membalas karena dia pernah kena pecut unta dari Rasul. Diserahkan. Kata Sayyidina Ali, ya Rasul, kalau boleh ditalang nanti saya aja yang dipecut. Jangan, biar saya aja. Maju sahabat itu memegang pecutan unta, mau memecut Rasulullah SAW. Lalu silahkan, kata Rasul. Sahabat tadi bilang, ya Rasul, waktu Tuhan memecut saya dulu, saya nggak pakai baju. Sekarang saya minta buka baju Tuhan juga. Dibuka Rasul jubahnya, sudah kelihatan punggungnya. Sahabat memegang pecutan unta tadi. Langsung dia maju ke depan. Begitu dekat dengan Rasul, dilemparkannya pecutan unta, lalu dipeluknya Rasulullah, diciumnya punggung Rasul. Kenapa begini? Kata Rasul, ya Rasul, kalau di akhirat nanti belum tentu saya bisa bertemu. Saya berharap kulitku yang tak berharga ini, saya ingin bertemu dengan kulitmu yang maha mulia ini. Dipeluknya Rasul, diciumnya Rasul sambil menangis. Maafkan saya ya Rasul. Itu kecintaan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Rasulullah SAW ke mihrabnya, ke kamarnya. Para sahabat sudah mulai mendekat kepada Rasul. Tiba-tiba ada orang ngetok pintu. Fatimah, coba tengok tuh siapa yang datang. Fatimah radhiyallahu anha keluar. Dibukanya pintu, rupanya seorang laki-laki yang tampan. Maaf Pak, ayah sedang sakit. Tutup pintu. Fatimah balik menghadap ayahnya. Nggak lama ketok lagi. Keluar lagi Siti Fatimah, buka pintu. Maaf Pak, ayah sedang sakit. Balik lagi, dekat dengan Rasul. Siapa yang datang? Kata Rasul kepada Siti Fatimah, nggak tahu ayah. Nggak lama ketok lagi. Ya sudah, kata Rasul, suruh masuk. Masuklah laki-laki itu. Mohon maaf, mic-nya didekatin karena yang belakang nggak kedengeran katanya. Ya. Mohon maaf ini Pak. Begitu sudah masuk, duduk ya laki-laki itu. Dia tengok sama Rasul. Rupanya Israel yang datang. Lalu Rasul bertanya, Israel, Jibril mana? Lagi di perjalanan. Nggak lama datang Jibril. Jibril, ada apa? Waktunya sampai ya Rasul.
Ya Israel, kamu datang bersilaturahim atau menjemputku? Pertama silaturahim ya Rasul, yang kedua menjemputmu kalau kau mengizinkan. Wahai Jibril, kata Rasul, ummati, umatku. Bagaimana umatku? Kata Jibril, ya Rasulullah, umatmu yang berdosa Allah buka pintu ampunan. Alhamdulillah. Mau berpulang ke rahmatullah, Rasul, yang dipikirkannya kita, Bapak Ibu, umatku. Begitu cintanya beliau kepada kita. Belum lahir kita udah dipanggil-panggil. Sampai ke sorga nanti pun, sudah masuk ke dalam sorga, Rasul minta izin kepada Allah, ya Allah, saya mohon izin mau keluar sebentar. Kenapa? Saya ingin tengok umatku. Umatku ada di mana? Masya Allah, Bapak Ibu. Begitu kecintaan Rasulullah SAW kepada kita, dari dunia sampai akhirat, kita yang dipikirkannya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Oleh karena itu Bapak Ibu, sudah sepantasnya apabila kita sepenuhnya menaruh cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasul, banyak-banyak bersolawat. Maka kalau di Arafah, ini saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya tinggal di Pondok Pesantren Arafah Haji Menanatar, membina Ikhwan TKN Suryalaya seprovinsi Lampung. Kata pengarsa Abah Hanom dulu kepada semua ikhwan TKN di mana saja berada, supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Berdasarkan maklumat beliau, maka saya bukalah pengajian di Pondok Pesantren Arafah. Alhamdulillah sudah sampai angkatan ke-38 sekarang. Jamaah yang datang itu bukan hanya dari Lampung. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Riau, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jambi, ada yang dari Palembang, untuk ikut pengajian di Pondok Pesantren Arafah Lampung. Saya bilang dengan para jamaah, yang kita kaji di Pondok Pesantren Arafah ini hanya 2 kalimat syahadat. Jadi kita mengkaji 2 kalimat syahadat. Tetapi 2 kalimat syahadat itu ada 5 tahapan. Yang pertama, kita belajar cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara mengucapkannya? Kalau orang non-muslim, orang kafir akan masuk Islam, dia belajar dulu cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia tahu, lalu dia berikrar. Setelah berikrar dengan 2 kalimat syahadat itu, barulah disebut muslim. Setelah muslim, timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Maka kita perlu belajar ilmunya, ilmu fikih atau ilmu syariat. Jadi belajar cara mengucapkan 2 kalimat syahadat artinya belajar ilmu syariat, ilmu fikih. Yang kedua, belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara mengamalkan 2 kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, kita belajar memahami isi 2 kalimat syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bahasa Arab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu alih bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Isinya mana? Mengkaji isi, memahami isi, ilmunya ilmu tauhid. Maka kita belajar ilmu tauhid. Kalau di Arafah itu malam Selasa. Kalau ilmu fikih malam Senin. Yang keempat, kita belajar memahami posisi dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat Rasul. Ini memahami posisi. Ilmunya ilmu hakikat. Di Arafah kita kaji di malam Rabu. Yang kelima, memahami cara memakai dua kalimat syahadat. Bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat? Hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompak. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati? Dua kalimat syahadat. Bagaimana caranya? Kita pelajari ilmunya, ilmu ma'rifat. Sehingga selesai ngaji di Pondok Pesantren Arafah, saya berharap semua jamaah tahu tompangan mati. Yang kita harapkan selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. Untuk jamaah fikih sekarang ini sudah hampir 150 orang kelas fikih saja. Kelas tauhid mungkin sekitar 100-an orang. Begitu juga kelas tasawuf 1, tasawuf 2. Masing-masing kelas 4 bulan. Maka belajar di Arafah itu sekitar 1,5 tahun. Itu baru selesai. Jadi setiap kelas itu 4 bulan, ya kan? Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian alhamdulillah takdir Allah, ya. Kita dipertemukan Allah pada siang hari ini di tempat ini dalam rangka kita memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah. Keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah mudah-mudahan diampunkan Allah segala dosanya. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu menjadi contoh tauladan yang baik buat kalian. Buat siapa? Liman kana yarjullah. Siapa orang yang berharap akan mendapat ridho Allah. Siapa orang yang berharap keselamatan kembali kepada Allah. Siapa orang yang berharap akan rahmat Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir, di hari kiamat, di padang mahsyar. Sebab Bapak Ibu, ya, di akhirat itu nanti Masya Allah, kalau kita baca sejarah riwayat dari hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,
Bagaimana ketika beliau bercerita tentang hiruk pikuknya manusia di padang mahsyar. Beliau cerita kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu matahari 1 hasta dari kepala. Panasnya bukan main. Lamanya 50.000 tahun. Tidak ada malam. Siang terus, panas terus. Manusia ketika itu bagaikan anak panah yang diletakkan di tempatnya yang sangat padat. Macet, tidak bisa bergerak. Semuanya hiruk pikuk. Keringat bercucuran. Ada yang tenggelam sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggul, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam betul dengan keringatnya sesuai dengan dosa masing-masing. Tidak ada malam, tidak ada ngantuk. Enak kalau ada ngantuk, Pak. Panas nggak kerasa, nggak ada ngantuk, nggak ada pingsan. Masya Allah, di situ manusia hiruk pikuk semuanya, telanjang bulat. Lalu kata Siti Aisyah, apa enggak malu ya Rasul kalau telanjang bulat? Enggak ada rasa malu lagi. Kenapa? Enggak kepikiran yang macam-macam, kepikiran diri masing-masing. Mau kemana? Apa yang akan kita lewati? Itu cuman sehari di akhirat, Bapak Ibu. Tapi ukurannya 50.000 tahun di dunia. Jadi kehidupan akhirat dengan dunia itu ukurannya 1 hari di akhirat nanti di padang mahsyar itu ukurannya 50.000 tahun di dunia. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka kita ingin untuk mencapai keselamatan. Saya tidak tahu Bapak Ibu mau selamat enggak? Tentu kita semua kepingin selamat, ya. Untuk mendapatkan keselamatan itu, maka kita perlu mengikuti ajaran yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua pusaka itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Inilah pedoman kita. Kalau boleh kita ibaratkan, ini ibarat kita ini sedang berlayar di lautan dunia. Ad-dunya bahrun amik. Dunia ini lautan yang sangat dalam, yang sangat luas. Kita lagi naik kapal. Kapalnya namanya Islam. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedomannya di kapal itu kompasnya 2, Al-Quran dan Sunnah. Ini pedomannya. Kalau kita ikuti pedoman ini selamat. Tapi kalau kita tidak ikuti pedomannya celaka. Ibarat kita berlayar di kapal kan ada kompasnya. Kalau kita ikuti petunjuk kompasnya itu selamat. Tapi kalau kita nggak ikuti petunjuk kompasnya itu celaka, kesasar. Maka perlu kita mengikuti pedoman yang telah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pedomannya? Nah, nih banyak sekali Bapak Ibu, ya dah. Yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW itu banyak. Tapi saya simpulkan lebih kurang 9 poin yang perlu kita contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah sering kita lantunkan dalam doa. Coba sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutaba'atan
nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan akhiran zahiran batinan qaulan fi'lan ta'atan ibadatan amalan salihah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita terjemahkan, ya Allah berilah kami, Allah marzukna, berilah kami kemampuan untuk mengikuti junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan, awal Muhammad, akhiran, akhir Muhammad, zahiran, zahir Muhammad, batinan, batin Muhammad, qaulan, perkataan Muhammad, fi'lan, perbuatan Muhammad, ta'atan, ketaatan Muhammad, ibadatan, ibadahnya Muhammad, amalan salihah, amal salihnya Muhammad. Nah, jadi di 9 poin ya. Awalan, zahiran, awalan, akhiran, zahiran, batinan, qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan salihah. Awal Muhammad, apa awal Muhammad? Siapa yang tahu? Awal Muhammad namanya dalam bahasa tasawuf namanya Rabbani. Akhir Muhammad Nurani. Zahir Muhammad Jasmani. Batin Muhammad Ruhani. Nah, 4 macam ini urusan tasawuf, urusan ke dalam. Jadi kita perlu mengikuti bagaimana cara beliau menyikapi ini. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Ini ilmunya ilmu hakikat atau ilmu tasawuf ya. Lalu kemudian qaulan, perkataan beliau, perkataan Muhammad. Nah, kita ikuti apa yang beliau sebutkan, apa yang diucapkan, sunnah qauliyah namanya. Fi'lan, perbuatan beliau, sunnah fi'liyah namanya. Nah, kita ikuti. Ta'atan, bagaimana ketaatan beliau dalam menjalankan ibadah. Ibadatan, ibadah yang beliau lakukan. Amalan soleh, amal soleh yang beliau lakukan. Nah, ini semuanya kita perlu contoh. Nah, jadi kalau kita uraikan satu persatu, mungkin sampai maghrib belum selesai Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu kita persingkat saja, sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Ya. Supaya sebelum asar atau waktu asar, nah sebentar lagi asar nih, kita selesai. Satu ingin saya sampaikan, apa kata beliau? Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbaharui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, ini salah satu ajaran beliau. Jadi makanya kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini zikirnya banyak, jangan hanya sedikit. Kenapa? Kalau sudah terbiasa kita nyebut la ilaha illallah semasa masih sehat sekarang ini, insya Allah mendekati kematian kita nyebut la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia masuk surga. Bapak Ibu ingin masuk surga apa enggak? Mau masuk surga. Nah, kalau mau masuk surga harus matinya husnul khatimah.
Kalau husnul khatimah berarti dengan la ilaha illallah. Matan nas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Kalau sudah terbiasa kita nyebut la ilaha illallah semasa masih sehat sekarang ini, insya Allah mendekati ajal bisa sebut la ilaha illallah. Tapi kalau jarang-jarang kita nyebut la ilaha illallah semasa masih sehat sekarang ini, khawatir nggak hadir kalimat itu ketika akan mati. Maka kalau ingin husnul khatimah, ingin meninggal dengan kalimah la ilaha illallah, maka biasakan zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu kita pelajari dulu bagaimana caranya menyebut kalimat la ilaha illallah itu. Sebab kata Rasul, kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Nah, kalau kita mau aman dari siksaan Allah, maka sering-sering sebut la ilaha illallah. Ini ilmunya ilmu tarekat. Belajar tarekatlah kita. Kan sering kita sebut kalau riungan, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu dzikir, zikir yang terafdal. Fa'lam, ketahuilah bahwa zikir yang terafdal itu adalah la ilaha illallah. Kalimatnya yang terafdal la ilaha illallah. Tapi kapan kita mendapatkan afdalnya? Setelah fa'lam. Fa'lam itu ketahuilah. Artinya apa? Berilmulah dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita mendapatkan afdalnya setelah kita berilmu tentang la ilaha illallah. Apa ilmunya? Dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Maka berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Nah, baru kita mendapatkan afdalnya. Kalau tidak ada ilmunya tentang itu, kalimatnya kalimat afdal, tapi kitanya belum mendapat afdalnya. Nah, maka perlu kita belajar. Ya, jangan harap orang lain menyelamatkan diri kita, Bapak Ibu. Ya, dah. Kita sendiri yang harus berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena itulah maka kita perlu belajar bagaimana caranya kita mendapatkan afdal dari kalimat la ilaha illallah. Belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir, belajar membersihkan hati. Oleh karena itu, zikir yang kita lakukan, zikir yang kita amalkan, fungsinya ada 3. Yang pertama menghapus dosa. Yang kedua menyembuhkan penyakit. Yang ketiga memperbaiki segala yang rusak. Nah, ini 3 fungsinya. Pertama, menghapus dosa. Semakin banyak kita amalkan zikir, semakin dekat kita kepada Allah, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. 1. Yang kedua, dengan banyak kita mengamalkan zikir, maka penyakit-penyakit hati menjadi sembuh. Apa penyakit hati? Iri, dengki, hasud. Nah, ini penyakit hati. Ya, kalau sudah datang iri, biasanya berikutnya dengki. Iri sama dengki kan kakak beradik.
Nah, iri datang, nah dengkinya nggak tinggal. Nanti datang lagi keponakannya, hasud. Nah, kalau bertiga ini sudah datang, irinya bersama dengki, datang keponakannya, hasud, ya sudah bubar. Ada. Nah, supaya apa? Supaya sembuh penyakit, banyak zikir. Ya dah. Lama-lama sembuhlah penyakit itu. Mungkin sebelum belajar zikir, melihat kawan beli mobil, kita yang pening dibuatnya. Orang belayar, kita yang mabok. Dari mana dia duit? Kemarin beli mobil, sekarang bangun rumah pula. Itu si ibu itu, waktu arisan bulan yang lalu bukan itu loh bajunya. Kok sekarang ganti lagi baju baru kayaknya itu. Kredit itu katanya. Dah mulai cuap-cuap, dosa lagi gitu kan. Begitu kita belajar zikir, la ilallah, la ilallah. Alhamdulillah, tetangga sebelah beli mobil, syukur, senang kita kawan mendapat beli mobil. Paling tidak sekali-sekali bisa numpang lah. Nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu malah iri dengkinya. Ini ngobati penyakit. Yang ketiga, zikir ini memperbaiki segala yang rusak. Bapak Ibu, ada lampu, ya, lampu neon atau lampu masjid itulah. Lampunya bagus, baru beli, nggak rusak nggak. Kabel tersambung, setrum ada. Begitu dicetekkan, cetek, nyala. Nah, kan? Jadi begitu dicetekkan, langsung nyala. Kenapa? Kabelnya tersambung, setrumnya ada, boklamnya bagus, baru. Nah, kita ini juga begitu. Setrum ada, iman. Kabel tersambung, telinga ngedengar. Lampunya bagus, akal kita sehat. Dicetekkan, hayya 'alas shalah, bergerak enggak? Kalau enggak bergerak berarti rusak aja. Ada yang rusak. As-salatu khairum minan naum, nyala enggak? Ini enggak, udah as-salatu khairum minan naum, udah dicetekin, malah selimut ditarik. Enggak nyala. Berarti ada yang rusak itu. Karena rusak ini banyak, la ilallah. Begitu besoknya as-salatu khairum minan naum, udah di masjid dia. Kalau kemarin itu selimutnya ditarik, masih ada yang longgar, sekrupnya longgar. Maka itu fungsi zikir memperbaiki segala yang rusak. Nah, belajar zikir ibarat menempuh perjalanan menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah pasti ada hambatan. Apa hambatannya? Paling tidak BBM. Nah, jadi menghambat. BBM ini menghambat, Bu. Nggak usah dipikirin BBM itu. BBM itu menghambat perjalanan kita menuju Allah. Apa BBM? Bimbang, bosan, males. Itu BBM. Kenapa terjadi BBM? Bimbang, bosan, malas. Pertama, karena kuman, kurang iman. Yang kedua, kena kudis, kurang disiplin. Yang ketiga, kutil, kurang teliti. Solusinya bagaimana? Bensin, bina silaturahim. Yang kedua, solar. Apa itu solar? Intensifkan sholat. Ya, intensifkan sholat. Yang ketiga apa? Pertalit. Apa itu pertalit? Perbaiki sifat pelit. Iya. Pertamax.
perbaiki sifat tamak. Nah, kalau ini sudah kita perbaiki, insya Allah BBM tadi hilang. Nah, bimbang, bosan, malas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bimbang, kenapa bimbang? Karena ilmunya belum nyampai. Udah talqin zikir. Sebenarnya talqin zikir itu, hati kita tergerak mau belajar zikir itu hidayah Allah, rahmat besar. Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 17 kali minimal sehari semalam. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para rasul, para anbiya, para aulia, para syuhada, para solihin. Jalan mereka kita kepingin seperti mereka. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Allah beri petunjuk. Talqin zikir, belajar zikir. Tapi ada yang bilang jangan, talqin itu dikubur dulu baru talqin. Itu mah talqin mayat. Ini bukan talqin mayat, talqin zikir. Laqinu mautakum, talqinkan yang sudah mati di antara kalian. Yang mati yang mana? Yang mati menurut ulama syariat, tubuh yang mati dikubur baru talqin. Itu talqin mayat. Atau menjelang kematian talqinkan, ajarkan la ilaha illallah. Ini lagi sehat saja nggak mau diajar kalimat la ilaha illallah, apalagi mau mati. Ya dah. Lagi sehat nggak ngerti, apalagi mau mati. Maka ulama tasawuf memahaminya, yang mati bukan tubuh, hati yang mati. Apa hati yang mati? Hati yang nggak ingat Allah, itu namanya hati yang mati, Pak. Kalau tubuhnya hidup, hatinya mati, bisa nembak orang, Pak. Bisa nembak, ngebunuh orang, bisa judi, bisa mabok-mabokan, mutilasi. Itu gara-gara apa? Hati mati, tubuh hidup. Nah, hati yang sudah mati itu, yang sudah nggak ingat Allah, talqinkan, ajarkan, hidupkan lagi dengan kalimah la ilaha illallah. Maka orang mendapatkan zikir la ilaha illallah atau belajar tarekat, ini dikatakan mahal, sangat mahal Bapak Ibu, sangat mahal. Dikatakan murah, sangat murah. Kok bisa begitu? Iya. Dikatakan mahal, sangat mahal. Orang ada punya duit miliaran, nggak ketemu zikir, Pak. Duit banyak miliaran, tapi nggak mendapatkan zikir. Dikatakan murah, sangat murah, nggak bayar. Datang dibonceng teman, langsung belajar zikir. Alhamdulillah, murah. Dikatakan jauh, sangat jauh. Dikatakan dekat, sangat dekat. Kok bisa begitu? Dikatakan jauh, sangat jauh. Ada orang umur 90 tahun, Pak, belum ketemu zikir. Umur 90 tahun, jalan di muka bumi 90 tahun lamanya, Masya Allah, nggak ketemu zikir. Kan jauh jalannya itu. Dikatakan dekat, sangat dekat. Ada orang anak-anak umur belasan tahun udah mengamalkan zikir. Maka dalam ilmu tasawuf banyak sekali anak lebih tua dari bapak. Kok bisa? Bisa. Anak TK belum bisa baca, anak SMA sudah bisa baca. Tua mana? Tua anak SMA. SMA sudah bisa baca, anak TK belum bisa baca. Anak rajin sholat, bapak rajin judi. Tua mana? Tua anak. Anak sudah ngerti, bapaknya belum. Anak sudah SMA, bapak masih TK. Kan tua anak dari bapak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bagi kita yang diberi Allah petunjuk,
Sehingga kita belajar zikir. Istiqamahlah dengan itu. Karena itu petunjuk Allah. Ya dah. Sayang kalau kita abaikan. Kita sudah talqin zikir, tapi kita tidak amalkan. Tidak obahnya seperti memanjat pinang 17-an. Bersusah payah manjat pinang, tinggal ngambil hadiah, turun. Bukan hanya hadiah yang gak dapat, dadanya rusak. Jadi begitu. Jadi kalau orang sudah talqin zikir gak ngamalkan zikir, itu sangat rugi, membuang hidayah Allah. Ya, kan di dunia ini tidak semuanya Bapak Ibu orang yang beragama Islam, orang beriman enggak. Ya, tidak semua manusia di dunia beriman enggak. Yang beriman tidak semuanya yang takwa. Yang takwa pun tidak semuanya yang ikhlas. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kau perbuat tidak ubahnya seperti patung. Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, kecuali ada ruhnya. Kalau ada ruhnya, mata bisa melihat, telinga bisa dengar. Ruh daripada amal itu sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Apa rahasia ikhlas? Zikir. Jadi zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Ya dah. Jadi zikir itu untuk menimbulkan ikhlas Bapak Ibu. Oleh karena itulah maka istiqamahlah dalam mengamalkan zikir. Sangat rugi kita kalau tidak kita amalkan. Maka saya katakan zikir itu bukan kewajiban. Sama dengan sholat bukan kewajiban. Sholat itu kebutuhan, zikir kebutuhan, bukan kewajiban. Ya, sama dengan makan, makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Ya, tapi kalau makan nasi itu atau makan kue itu kebutuhan jasmani. Ya, makan jasmani kita ini banyak sesajen, Pak. Si jas ini butuh sesajen dia. Pagi-pagi minta sesajen, paling tidak kopi segelas. Itu sesajennya si jas ini. Namanya jasmani. Jasmani, jas apa? Baju. Mani, ya mani. Jasmani, ya baju dari mani. Ya inilah dia, baju dari mani. Ya. Jadi yang kelihatan ini maaf Bapak Ibu ya. Yang kelihatan ini, yang cantik-cantik ini, yang tampan-tampan ini casingnya ini. Ini casing. Isinya belum tahu kita. Banyak orang tertipu dengan casing. Apalah artinya sangkar bagus kalau burungnya nggak ngukur? Itu Pak, Cina di Jakarta dulu burung perkutut 500 juta. Sangkarnya jelek. Tapi burungnya itu juara nasional. Berani beli 500 juta. Masya Allah. Kenapa? Yang dibeli bukan sangkar, burungnya. Zaman sekarang banyak beli sangkar, burungnya nggak peduli. Itu di Alexis yang ditutup Pak Anies tempo hari, banyak sangkar-sangkar bagus itu. Dari luar negeri banyak. Semalam 200 juta Pak. Itu mereka melihat sangkarnya, isinya jelek. Jadi jangan tertipu dengan sangkar. Makanya dulu pernah Luqman Al-Hakim beri nasihat sama anaknya, "Nak, hati-hati kamu menjalani hidup ini. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Allah, itulah ruhmu. Satu bagian lagi untuk dirimu sendiri, itulah amalmu. Satu bagian lagi akan kau persembahkan sama belatung, itulah tubuhmu. Semakin gemuk tubuh, semakin banyak belatungnya. Cuman banyak manusia lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan sama belatung ketimbang sama Allah. Yang akan dipersembahkan kepada Allah ditelantarkan.
Tapi yang mau dipersembahkan sama belatung diurus bagus-bagus, baju mahal dibelinya, rumah bagus dibikin, mobil mewah dibeli, kue enak-enak dibikin. Untuk apanya tuh ini yang akan dipersembahkan sama belatung nenek. Tapi yang akan dipersembahkan sama Allah ditelantarkan ruhnya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim itu siapa, Bu? Pak? Yang nggak punya bapak namanya yatim. Kalau nggak punya ibu, piatu. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, yatim piatu. Tapi dalam Al-Quran hanya yatim saja. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Boleh nggak ditambah dengan piatu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim piatu. Nggak boleh. Sebab yang tahu piatu itu cuma kita di Indonesia ini. Di Arab sana nggak kenal piatu itu, nggak. Yatim. Yatim itu apa? Nggak ada orang tua. Itu yatim. Ya. Sekarang saya tanya, bapak-bapak atau ibu-ibu, ada tetangga sebelah kematian bapak, namanya yatim, anaknya anak yatim. Bapak ibu rajin sholat, rajin zikir, sudah haji, umroh tiap tahun, tapi tidak ngasih makan anak yatim sebelah. Bapak ibu disebut pendusta agama. Mau nggak? Nggak mau. Nah terus gimana memahami ayat ini? Tahukah kalian siapa pendusta agama? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Bapak ibu, Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Kita ini manusia, berarti petunjuk buat kita. Kita ini ada jasmani, ada ruhani. Kalau jasmani tidak akan lahir ke dunia ini kalau tidak melalui proses ayah ibu. Sebab akibat, kausalitas, hubungan ayah dan ibu kita, maka lahirlah kita. Maka si jasmani ini punya ayah dan ibu. Bukan yatim dia si jas ini. Tapi ruh kita tidak melalui proses ayah ibu. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Jadi dia nggak punya ayah ibu si ruh kita ini. Yang nggak punya ayah ibu ya ruh kita itu namanya yatim. Itulah yatim yang sebenarnya itu secara hakikat itu ruh kita itulah. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim. Ditelantarkan ruhnya, nggak dikasih makan. Makanan ruh itu apa? Ibadah. Itu makanan ruh. Dia nggak makan nasi, nggak. Dia nggak makan kue, nggak. Ibadah itu makanan ruh. Siapa pendusta agama? Yang menelantarkan si yatim, yang nggak ngasih makan si miskin. Ya ruh kita itu. Ngaku beragama tapi tidak beribadah, itulah pendusta agama. Nanti ya. Ngaku-ngaku Islam tapi tidak beribadah, sholat enggak, puasa enggak, gitu ya. Tapi maling, jojong, zina, hobi, gitu. Nah itulah pendusta agama, gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka perjalanan kita menuju Allah supaya selamat, ikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ingin selamat diantaranya amalkan zikir. Ya. Yang sudah talqin zikir amalkan. Sebab apa? Ilmu yang sudah kita ketahui kalau tidak diamalkan itu jadi urusan, Pak. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afnahu wa an jismi fima ablahu wa an ilmihi ma amila bih wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 macam persoalan. Umur, kemana kau habiskan? Jasadmu kemana kau bawa? Ilmu yang sudah kau ketahui apa yang sudah kau amalkan?
Harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Jadi 4 bab ini harus selesai. Nah, jadilah karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya, melalui peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita coba introspeksi. Apakah sunnah Rasul SAW yang selama ini kita jalani sudah kita lakukan atau belum, gitu ya? Apakah sudah sempurna atau belum? Ada sebab kata Rasul SAW, aku tinggalkan pada kalian 2 pusaka yang kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua pusaka itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Terakhir ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ini terakhir. Ya, nanti terakhir sekali, nanti lain lagi nanti. Jadi untuk mendapat keselamatan, ya, pertama biasakan lidah dengan nyebut kalimah la ilaha illallah. Ya, maka dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Abah Hanom di Suryalaya, minimal 165 setiap selesai sholat fardu. Nah, sekarang tanya sama diri masing-masing. Ya, kita ngamalkan dzikir la ilaha illallah itu berapa kali dalam sehari semalam? Kadang-kadang jarang-jarang nyebut kalimat itu. Berharap mau husnul khatimah, gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita biasakan, ya. Yang kedua, biasakan hati dengan berzikir. 2 ini, ya. Lidah dan hati. Kenapa harus 2 ini? Karena ketika orang akan mati itu 2 ini Pak yang jadi alatnya, ya, lidah dan hati. Kalau lidah sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah akan terbawa la ilaha illallah. Tapi kalau lidah sudah keluh, kan banyak juga yang kita lihat jauh hari sebelum mati udah nggak bisa ngomong lagi, kena stroke. Lidah nggak bisa ngomong. Kalau lidah sudah nggak bisa ngomong, satu-satunya alat cuman hati. Kalau hati ini nggak pernah terlatih zikir, gimana cara zikirnya? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wadunal jari minal qaul. Nggak usah bersuara. Cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, jangan sampai lengah. Sedetak jantung, sehembus nafas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu lalai, iblis masuk. Kalau iblis sudah masuk, iblis menggoda kita, Pak. Iblis itu sengaja untuk menggoda kita. Tapi yang dia takutkan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, iblisnya menjauh. Tapi kalau kita jauh dari Allah, iblisnya mendekat. Nah, tinggal kita pilih. Mau dekat sama Allah jauh dari iblis, apa dekat dengan iblis jauh dari Allah, gitu. Dekat dengan Allah bagaimana? Ingat hati kepada Allah. Di mana saja, kapan saja. Ibu-ibu lagi ngiling cabai di dapur, ingat Allah. Lagi bapak-bapak lagi nyangkul di sawah, ingat Allah. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau hati sudah terbimbing dengan zikir kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi ikan dalam lautan. Bagaimana ikan di laut? Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Coba kalau dia mati sehari semalam udah asin dia. Nah, begitu juga kita. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini. Silakan jadi pegawai, hati yang ingat dengan Allah tidak akan jadi koruptor. Silakan jadi pedagang, ingat hati kepada Allah, insya Allah tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Silakan jadi petani, ingat hati ke Allah, insya Allah tidak akan mengurangi batas. Itu tujuannya, ya, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Oleh karenanya, yang sudah belajar zikir, istiqamah, amalkan. Rugi kalau ditinggal.
Yang belum belajar zikir, mari kita sama-sama belajar zikir supaya kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua melalui peringatan Maulid Nabi ini, Allah bukakan pintu hati kita untuk mendapatkan nur hidayah Allah, sehingga kita hari-hari mendatang lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sampai akhirnya kita berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu bimazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'al sayiat wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna asal ayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullah faqadihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man nawfa bima 'ada alaihi Allah fa sayu'tiran 'azima. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina fil muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ala. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalam. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana fatiqna minan nar. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin al khairin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir zahirana bi ta'atika wa batinana bi mahabbatika wa qalbana bi ma'rifatika wa ruhana bi musyahadatika wa sirrana bi istiqlali ittisal hadratika ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna hadina muhdiin ghaira dhalin wala mudillin silman li awliyaika wa adwa li a'daika nuhibbu bihubbika man habbaka wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka. Allahumma hadha du'a wa alaika al-ijabah wa hadha jadu alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.